Dan saat ini telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar gempa Institut Teknologi Bandung, Irwan Melano. Selamat pagi Pak Irwan. Pak Irwan, kalau kita bisa mereview pada hari Selasa kemarin ada 4 kali gempa dan 2 kali gempa dirasakan di warga Jakarta karena berada di Banten, kemudian juga di Jepara. Menurut Kepala Mitigasi, gempa ini tidak berkaitan satu sama lain Pak, tapi pastinya membuat kepanikan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi Pak? Selamat pagi nih Mas Yuda. Terima kasih. Jadi kedua gempa tersebut betul yang dikatakan oleh BMKG bahwa tidak berkaitan. Yang satu yang tadi di utara Laut Jawa itu memang gempa dalam kita sebutnya. Jadi lebih dalam dari 300 kilo biasanya kita sebut dengan gempa yang dalam. Nah kalau yang kemarin itu kita sebutnya kedalaman sedang atau kedalaman medium gitu ya. Karena kemarin itu kedalamannya 80 kiloan. Nah yang kita ketahui sekarang bahwa ternyata di selatan Jawa, selain kita punya gempa yang dangkal nih, Mas mungkin masih ingat ya ada gempa dangkal yang dulu tahun 2006 gitu misalnya, yang ada tsunami-nya. Kita juga punya gempa yang kedalamannya medium ini nih. Nah gempa medium ini sudah berkali-kali ternyata terjadi di selatan Jawa Barat. Misalnya kalau masih ingat mungkin ada Desember 2017 juga pernah terjadi, kemudian Januari 2018 juga terjadi, ya kedalamannya kira-kira 60-80 kilo. Itu yang terjadi kemarin ini, Mas. Lalu Pak Irwan, kalau kita lihat, lalu apa sebenarnya harus diwaspadai setelah terjadinya gempa beruntun yang terjadi kemarin ini? Nah itu bagian yang paling penting. Jadi memang yang harus kita pahami sekarang bahwa selain kita punya potensi gempa yang dangkal, jadi kalau gempa yang dangkal itu biasanya area yang terdampaknya tidak luas, tetapi lebih merusak. Mungkin masih ingat gempa Jogja ya 2006, itu dangkal yang kena kan sekitar Jogja, Bantul, Klaten gitu ya. Nah, tetapi kita juga punya gempa yang kedalamannya menengah, medium ini. Nah gempa yang medium ini biasanya dirasakan di area yang cukup luas, walaupun kabar baiknya biasanya tidak terlalu merusak. Nah, apakah ada gempa yang medium yang merusak? Ada juga gitu ya. Nah, contohnya misalnya gempa Padang. Nah, jadi yang harus kita pahami sekarang bahwa kita punya potensi gempa di kedalaman yang tadi, kedalaman menengah, yang bisa berdampak di area yang luas. Nah, kabar baiknya kemarin itu adalah gempanya karena magnitudenya kecil, tidak terlalu merusak. Tetapi kita tidak berharap sebetulnya bahwa sangat mungkin terjadi bahwa gempanya lebih besar daripada yang kemarin. Kita tidak berharap, tetapi secara teoritis, dan itu pun sudah kami cantumkan di dalam peta gempa Indonesia, bahwa kita punya potensi gempa di kedalaman medium, tetapi berpotensi cukup besar dan bisa merusak. Nah yang kemarin itu kabar baiknya tidak terlalu merusak, walaupun yang merasakan cukup luas, Mbak. Iya, Pak Lukman, kalau tadi Anda katakan kita memang ada kecenderungan secara teoritis terjadi gempa dengan kedalaman yang medium, kemudian potensi yang merusak, dan kemarin merupakan gempa yang boleh jadi bisa berulang kembali. Lalu sebenarnya dengan peta zonasi kemungkinan rentan gempa di wilayah Indonesia, langkah seperti apa nih Pak untuk pemetaan bagi tempat tinggal, kemudian juga ke depannya, apakah memang harus ada relokasi dengan kondisi seperti ini yang boleh jadi akan berulang? Ya, jadi begini, contohnya yang gempa Desember 2017 itu kan beberapa, kita survei ke lapangan waktu itu, beberapa sekolah itu rusak gitu ya. Beberapa sekolah rusak, walaupun tidak hancur, beberapa sekolah rusak. Yang sebetulnya apabila dipersiapkan dengan baik, itu apabila kita persiapkan dengan baik, seharusnya tidak mengalami kerusakan. Jadi pertanyaannya tadi bagus sekali, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah memahami risikonya, bahwa kemudian kita jadi kejadian yang kemarin itu memberikan peringatan lah bagi kita gitu ya. Ini semacam soft reminder lah, friendly reminder gitu ya. Kita ini ada loh, kita ini eksis gitu. Dan itu yang kita harus pahami, bahwa kemudian kita memahami risikonya, dan pada saat kita membangun infrastruktur apapun, sederhana misalnya kita pilihan membangun rumah, misalnya kita punya rezeki sedikit, kemudian renovasi rumah, maka yang harus kita pahami perkuat strukturnya. Jadi
Tadi ada pertanyaan, apakah kemudian relokasi? Relokasi bukan pilihan. Jadi untuk sumber gempa yang medium ini pilihannya bukan relokasi, tetapi kemudian kita pahami potensinya, kita perkuat diri kita perkuat komunitas kita perkuat lingkungan kita. Baik. Baik, terima kasih pakar Gempa Institut Teknologi Bandung Bapak Irwan Melano sudah bergabung bersama Sama-sama, kami Mbak. di CNN Indonesia New Day.